Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan materi baru lagi buat kalian. Kemarin sistem koordinat sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi. Yang membedakan kita ke pengertiannya dulu. Relasi adalah himpunan A ke himpunan B. Yang Bapak bilang ini materi kelas 8 itu pasti nyambung ke dari kelas 7. Tuh, tentang himpunan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Sedangkan fungsi, nama lainnya adalah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Dari pengertian tadi itu dia memiliki suatu perbedaan. Kalau relasi itu dia tidak mempunyai aturan khusus. Aturan khususnya itu dia tidak ada, dan untuk memasangkan setiap himpunan daerah asal ke daerah kawan, aturan hanya terikat atas pernyataan relasi tersebut. Setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Sedangkan pada fungsi, setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Aturan tersebut mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Kalau nama lain dari daerah asal itu disebut domain. Daerah kawan itu kodomain, nama lainnya. Nah, contohnya seperti ini untuk relasi dan fungsinya. Dia dinyatakan relasi tapi bukan fungsi. Kenapa alasannya? Karena dia bercabang. Dia ada yang bercabang. Kenapa ini juga dinyatakan relasi tapi bukan fungsi? Karena ini satu A3-nya tidak mengarahkan. Jadi kalau tidak mengarahkan berarti juga bukan fungsi. Kalau ini yang ketiga, dia dinyatakan relasi juga, dinyatakan fungsi juga, karena semuanya dilihat tidak ada yang bercabang. Terus juga semua domain diarahkan ke kodomain. Kalau sebelah kiri atau yang A itu disebut domain, sebelah kanan atau yang B disebut kodomain. Nah, terus kalau misalkan kita bertukar B di sebelah kiri dan A sebelah kanan, itu sama aja. Itu B tetap domain, A-nya untuk bertukarnya misalkan di sininya B, di sininya A, ini tetap domain, ini kodomain untuk A-nya. Jadi bertukar tetap bertukar itu fungsinya sama. Perbedaannya kalian harus tahu. Di sini secara itu Bapak tulis boleh bercabang. Kalau fungsi tidak boleh bercabang. Dia hampir sama, setiap domain harus diarahkan ke kodomain. Oke, kita lanjut. Menyatakan suatu relasi itu ada yang diagram panah, ada yang diagram kartesius, ada himpunan pasangan berurutan. Contohnya kayak gimana? Nih, kalau ini himpunan pasangan berurutan. Kalau ini diagram kartesius, ini diagram panah. Di sini yang tadi Bapak bilang daerah asal, nih itu disebut domain, daerah kawan disebut kodomain. Ada lagi ada daerah hasil, range. Ini juga sama. Kalau di himpunan pasangan berurutan, sebelah kiri itu adalah domain, sebelah kanan adalah kodomain. Berurutan, domain, kodomain, domain, kodomain, domain, kodomain, domain, kodomain. Kita lanjut. Contoh misalkan, perhatikan diagram panah berikut. Kalau relasi itu hanya menyatakan relasi apakah, hubungan apakah ini. Contohnya nih,
4 ke 2, 6 ke 2, 6 juga bisa ke 3, terus 8 bisa ke 2, 8 bisa ke 4, 9 bisa ke 3. Berarti apa ini? Lebih mengarah ke kelipatan. Kenapa? Coba saja. Apakah 4 kelipatan dari 2? 2 itu kelipatannya berapa aja? 2, 4, 6, 8. Kalau 3 kelipatannya 3, 6, 9. Kalau 4 berarti 4, 8 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kamu menyatakan, istilahnya kalian menyatakan faktor, nggak cocok kan? 4 faktor dari 2 enggak. Yang lebih tepat adalah kelipatan. Lagi contohnya nih. Diketahui himpunan pasangan berurutan 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Berarti kan 1 mengarah ke 2, 2 mengarah ke 4, 3 mengarah ke 6 dan seterusnya. Relasinya dari 1 ke 2. Apa ya kira-kira? 2 ke 4. Kita ambil contoh 2 aja dulu nih. Enggak usah 3 ke 6. 1 ke 2. Lebih tepatnya adalah setengah dari. Kita cocokkan aja satu-satu. 1 setengah dari 2. Iya kan, setengah kali 2 adalah 1. Bisa kan? Terus 2 setengah dari 4. Ya setengah kali 4, 2. Jadi jawabannya adalah setengah dari. Bisa? Oke, kita lanjut. Range. Tadi range itu adalah daerah hasil. Daerah hasil berarti yang diarahkan semua nih. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ini lihat digedein dulu, bisa enggak? Nah, jadi agak gede sedikit. Range itu yang diarahkan nih. Ini yang akan kepilih. 2, 3, 4. Jawabannya berarti 1, 2, 3, 4. Kalau domainnya berarti sebelah mana? Sebelah kiri. A, B, C, D. Kalau kodomainnya berarti semua ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dipahami? Oke, kita kembalikan lagi. Diketahui himpunan pasangan berurutan yang domain yang tadi Bapak bilang, jawabannya adalah 1, 2, 3, betul, 4. Kalau kodomainnya berarti 2, 4, 6, 8. Bisa? Bisa ya. Nah, menentukan banyaknya fungsi. Yang perlu kalian ingat adalah rumus ininya saja nih. Kalau A menuju B berarti NB pangkat NA. Kalau B menuju A berarti NA pangkat NB. Contohnya nih, banyaknya fungsi yang didapat sebanyak P ke Q. Berarti kan P ke Q. Berarti N itu berapa banyak dia? Berarti NI pangkat NP. NP-nya ada 2, 1, 2. NP-nya 1, 2 dari A, B, C, D, E, F, G. Berarti 7. Berapa 2 pangkat 7? Kalian hitung ya. Kalau dibalik, Q menuju P. Berarti NP pangkat NQ. Berarti NP-nya berapa? 7 pangkat 2. Berarti langsung ini mah 49. Jadi yang penting adalah rumusnya jangan sampai terbalik. Kita lanjut. Korespondensi 1-1. Korespondensi itu pengertiannya adalah himpunan A dikatakan korespondensi 1-1 dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota B.
setiap anggota B dipasangkan tepat satu anggota. Dengan demikian banyak anggota himpunan A dan B haruslah sama. Jadi kalau misalnya korespondensi itu sama seperti fungsi, tapi antara himpunan A dengan himpunan B itu harus sama. Misalkan himpunan A 4, berarti himpunan B juga 4. Cara menghitung banyaknya itu berarti n faktorial. Gimana cara ngitungnya? Misalkan 3 faktorial, berarti ngitungnya 3 kali 2 kali 1 berarti 6. Kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 berarti berapa? 6 berarti 24. Ngitungnya mundur. Kalau 5 faktorial berarti 5 faktorial sama dengan berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Dia ngitungnya mundur ya. Contoh nih, diketahui himpunan A ini seharusnya salah misalnya nih. Berapa banyak korespondensi satu himpunan A? Seharusnya kalau misalnya ini ada himpunan B nya juga. 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya harus ada seperti ini ya. Kemarin maaf ya. Jadi dia harus sama, berarti 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 berarti 6, 24, 120 jawabannya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup sekian hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.